Tapi para pendeta yang tanpa pelindung sudah berada di genggaman Nefelnian. Mereka malah bertingkah aneh, tapi aura hitam menyala di area mereka. Itu mimpi buruk. Itu skill yang mana seseorang akan mengenang kenangan yang buruk miliknya. Dan ternyata semua pendeta terkena mimpi buruk. Penjaga yang sudah menjaga kerajaan mau menghindari mimpi buruk. Tapi akhirnya ia terkena efek mimpi buruk. Semuanya sudah terlambat. Semuanya terkena mimpi buruk. Ariel juga sudah dikelilingi aura gelap dari mimpi buruk itu. Ia tidak bisa menghindarinya. Nevelnian dengan kemampuannya langsung menargetkan Putri Pena. Flemian langsung melindungi Putri Pena. Ia langsung menyerang Nevelnian dengan tubuh apinya, tapi malah ditahan dengan mudah. Wadudah malahan. Tapi Nevelnian tetap terkena aura api yang mengalir di sekitar Nevelnian. Ia tidak menyangka apinya akan menyebar. Nevelnian panik dan akhirnya ia terkena serangan Raja Spirit Flemian. Pena tidak menyia-nyiakan kesempatan, ia langsung memanggil banyak salamander dan ia bersiap dengan semburan air terjun magma. Dan langsung dah ditambahi dengan air terjun magma. Serangan beruntun terjadi, salamander menyemburkan api magma, dan Raja Flemian menguatkan api itu. Tapi Raja Flemian merasa ada yang aneh, bener aja, aura hitam mengalir keluar dan itu mengenai Pena. Waduh, dah gasyat. Pena tidak terluka, tapi itu serangan mimpi buruk, bukan serangan fisik. Pena langsung merasakan mentalnya mulai terpengaruh oleh mimpi buruk. Dan ternyata mimpi buruk Pena adalah bertemu ibunya. Ternyata ibunya selama ini menyuruh Pena untuk membuang kekuatan sihir spirit milik Pena. Ia mengatakan kalau Pena itu sudah kerasukan demon. Jadinya ia memiliki kekuatan spirit gitu ya. Waduh, dah mendengar itu Pena langsung kena mental. Itu adalah perkataan yang tidak mau ia dengar. Hentikan, hentikan, jangan ucapkan itu ibu, hentikan. Ibu sudah mengatakan kepadamu, Pena, untuk membuang jauh-jauh kekuatan spirit milikmu. Itu demon. Bukankah ibu sudah melarang berkali-kali? Dan lagi, kenapa kau tidak menuruti ibu? Karena spiritmu itulah, ibu dipenjara dan ibu pindah alam. Kau tahu itu kan, Pena? Buset dah, Pena langsung kena mental. Ia mengatakan, tidak ibu, tidak, ibu salah, tidak ibu. Kekuatan spirit ini baik ibu, mereka tidak menyakiti siapapun ibu. Tolong ibu jangan katakan hal buruk seperti itu. Aku tahu kau bukan ibuku, karena ibuku tidak pernah mengatakan hal demikian. Tapi tolong ibu jangan katakan hal buruk seperti itu lagi. Wah, bener-bener ini sudah kena mental si Pena. Flemian merasakan dirinya perlahan memudar. Itu karena Pena mentalnya kena. Jadi, jika seperti itu terus, ia akan kembali ke alam roh. Dan ternyata Nevelnian mengeluarkan sihir mimpi buruknya. Ia langsung menyelimuti Flemian dengan aura mimpi buruknya. Waduh, dah tambah gaswat ini. Flemian terkena aura hitam, ya aura hitam mimpi buruk. Dan ia pun kembali ke alam roh. Nevelnian masih sadarkan diri. Ternyata ia melindungi dirinya dari api si Pena. Tapi saat ini mana magicnya hampir habis. Ia jadi kecapean dan lagi menggunakan skill mimpi buruk memiliki resiko melukai tubuhnya sendiri. Jadi sekarang ia mengalami luka yang mendalam. Nevelnian pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung berdiri di hadapan para pendeta dan para bangsawan Merman. Ia akan menggunakan hipnotis kepada semua orang yang ada di sini. Dengan sisa kekuatannya itu, ia akan memberi hipnotis kepada semua yang ada di sini, dan mereka semua akan melupakan apa yang mereka dengar dan mereka lihat di sini. Semuanya dilupakan. Dan saat ini Putri Pena dan Pangeran Ariel sudah pindah alam karena diserang oleh pemberontak Merman. Yah, itu adalah ucapan dari Nevelnian yang mengatakan Putri Pena dan Pangeran Ariel sudah pindah alam. Jadi ingat itu baik-baik, mereka berdua sudah pindah ke alam baka. Para pendeta menuruti semua ucapan Nevelnian, para bangsawan juga sama, mereka menuruti perkataan Nevelnian.
Nevelian pun menambahkan hipnosisnya kepada Raja Kamil. Kalau perjanjian penjualan budak pertanian telah disepakati, sekarang Merman telah mendapatkan bayaran yang sangat menguntungkan. Dan sekarang giliran Arel. Nevelian merasa Arel adalah biang kerok dari semua masalah yang ia hadapi. Arel tidak boleh hidup di dunia ini. Ia harus hidup di alam baka. Nevelian pun memberikan skill mimpi buruk. Ia akan memberikan kenangan terburuk dari Arel. Sampai Arel kena mental dan memutuskan untuk pindah alam sendiri. Akan tetapi, kenangan mimpi buruk yang muncul di Arel sangat banyak banget. Semua mimpi buruknya bermunculan, wadidaw. Ada yang sedih banget, ada yang sengsara banget. Semua ingatan dari kehidupan 100 kali Arel terbaca semua oleh Nevelian. Dia malah yang kena mental sekarang. Wah, aduh, malah pagi-pagi nih malah dibangunin. Aku kira bakal mimpi terus. Wah, sekarang semuanya sudah kosong, semuanya sudah terpengaruhi oleh mimpimu ya. Wah, dan sekarang aku bebas. Bagaimana bisa sebenarnya? Siapa kau ini? Kenapa ingatanmu banyak sekali? Kau ini masih cupu. Kau hanya menjalani kehidupan kedua. Sekarang aku sedang menjalani kehidupanku yang ke-101. Bagaimana aku bisa kalah dengan kau yang cuma masih sebiji kacang? Kau itu masih kacang hijau. Wah, mendengar itu Nevelian panik. Ia panik karena Arel mengeluarkan sihir hipnotis kepada Nevelian. Sekarang giliranku, Nevelian. Ungkapkan semua ingatanmu itu. Kemudian Shin berpindah ke dalam ingatan Nevelian. 100 tahun yang lalu, lahir seorang bayi mungil. Tapi bayi itu tidak memiliki orang tua karena bapaknya sudah pindah alam karena perang. Ibunya juga sudah pindah alam karena ia kelaparan. Bayi itu bernama Ramalia Perelia. Ketika Ramalia sudah tumbuh di panti asuhan, ia selalu berdoa kepada dewa, entah dewa siapa. Namun karena ia berada di kerajaan Kingdom Holy Selnian, maka ia berdoa kepada Zelnian. Di dalam doanya, ia mohon agar dirinya dan teman-teman panti asuhannya tidak mengalami kelaparan dan tidak pindah alam gara-gara kelaparan seperti yang lainnya. Ia sudah merasakan kepedihan kehilangan teman hanya karena temannya tidak makan. Tapi di usianya yang 8 tahun, dan karena Ramalia sering berdoa, Ramalia pun memiliki sihir suci dan ia disahkan sebagai seorang saintis. Di usianya yang baru 8 tahun, ia sudah menjadi seorang saintis di kerajaan Holy Selnian. Dan akhirnya Ramalia tahu kalau penyebab panti asuhan dan masyarakat Zelnian tidak mendapatkan makanan yang layak dan sering kelaparan, itu semua adalah kelakuan para pendeta yang korup. Para pendeta memperkaya dirinya sendiri. Juga para pejabat, mereka memperkaya dirinya sendiri. Mereka hanya menjadikan panti asuhan sebagai kedok untuk mendapatkan kekayaan mereka. Buset, makan harta anak yatim. Dosa itu, bos, benar-benar dosa. Akibatnya, Ramalia sangat marah. Di usianya yang 8 tahun, ia benar-benar marah. Ia malah mengalami pergolakan batin yang luar biasa kuat. Dan karena itu, ia berjanji akan menyingkirkan orang-orang korup ini dan akan menjadikan negara Holy Kingdom Selnian sebagai negara yang menampung anak yatim piatu dengan nyaman, aman, dan tanpa rasa lapar.